Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, memelihara serta menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, menerangi jalan kami sehingga kami tidak sesat, berjalan dalam kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab hari ini, kita langsung mengerti bahwa Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44 yang kita baca tadi berisi kecaman Yesus terhadap orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Mengapa Yesus mengecam orang Farisi itu? Yesus mengecam orang Farisi itu karena orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmaniah, namun mengabaikan hal-hal batiniah. Kecaman Yesus terhadap orang Farisi tersebut bermula ketika Yesus diundang ke rumahnya, ke rumah orang Farisi itu, dan kemudian ia dijamu makan. Pada saat ia makan, rupanya Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dan hal itu tentu membuat orang Farisi itu heran, dan orang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan itu menegur Yesus. Bagi orang Yahudi, mencuci tangan sebelum makan bukan hanya berkaitan dengan masalah kebersihan jasmani, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan aturan keagamaan tentang najis dan tahir. Orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan, maka bukan tidak mungkin tangan yang digunakan untuk makan itu sebelumnya telah menyentuh hal-hal yang najis. Jika tangan yang digunakan untuk makan ini telah menyentuh hal-hal yang najis, maka ketika makan
hal yang najis itu akan masuk ke dalam tubuh orang itu sehingga mengakibatkan seluruh kehidupan orang itu akan menjadi najis. Dan atas dasar itulah maka tidak heran jika orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya itu menegur Yesus, karena ia makan sebelum mencuci tangan. Orang Farisi itu menganggap bahwa Yesus melanggar ketentuan agama Yahudi. Bagaimana reaksi Yesus terhadap teguran orang Farisi itu? Yesus melontarkan kecaman terhadap orang Farisi itu. Yesus mengecam kemunafikan mereka. Yesus menganggap bahwa orang-orang Farisi selalu memperhatikan dan mempersoalkan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmania, namun mengabaikan hal-hal bagian dalam. Maksudnya mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan hati, kebersihan batin, kebersihan pikiran. Bagian luar bersih, namun bagian dalam diri mereka penuh dengan kejahatan. Bahkan Yesus juga menyindir orang-orang Farisi sering menunjukkan kesetiaan dalam memberi persembahan persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus digarisbawahi bahwa bukan berarti Yesus mengabaikan hal-hal jasmania. Yesus tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat lahiriah. Namun Yesus mau menegaskan ketika kita memperhatikan hal-hal atau kebersihan, kekudusan lahiriah, maka kita juga harus memperhatikan kebersihan dan kekudusan hati, kekudusan dan kebersihan batin dan pikiran. Jangan sampai kita memperhatikan hal-hal lahiriah, tetapi kita kemudian mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan hati, batin, dan pikiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 sudah menjadi kewajiban kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita harus mencuci tangan terutama sebelum makan. Kita harus menjaga kebersihan lahiriah atau jasmania agar kita tidak terpapar penyakit COVID-19. Namun firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita agar ketika kita memperhatikan kebersihan, kekudusan, hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmania, maka kita juga harus memperhatikan kebersihan, kekudusan hati, batin, dan pikiran kita. Jangan sampai hal-hal jasmania atau lahiriah itu kelihatan bersih, namun hati, batin, dan pikiran kita kotor dan penuh dengan hal-hal yang jahat. Percuma kita sering mencuci tangan, mencuci kaki, membersihkan wajah, bahkan diri dan tubuh kita bersihkan, tetapi hati dan pikiran kita penuh dengan kebencian terhadap sesama. Kita berpikir negatif tentang sesama kita. Kita selalu berpikir untuk merusak dan menghancurkan kehidupan sesama. Kita memperkusi sesama kita, mempermalukan sesama kita, melakukan ketidakadilan terhadap sesama kita. Jika itu kita lakukan, maka
Saya yakin bahwa Yesus juga akan mengecam perilaku hidup kita, sama seperti ia mengecam orang Farisi yang menegurnya. Mari awali hari ini bersama Tuhan. Kita mau menjaga kebersihan dan kekudusan lahiriah, jasmaniah, tetapi kita juga berusaha untuk menjaga kebersihan dan kekudusan hati, batin, dan pikiran kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan dengarkan. Biarlah kiranya kami tidak hanya memperhatikan dan menjaga kebersihan, kekudusan, hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmaniah, tapi kami juga menjaga kebersihan, kekudusan hati, batin, dan pikiran kami. Tuhan tolong mampukan kami agar kami memperhatikan kedua-duanya. Hal-hal yang lahiriah maupun batinnya kami perhatikan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang munafik seperti orang-orang Farisi. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat menyatakan kemuliaan Allah lewat hidup kami. Kami mohon Tuhan berjalan bersama kami, sertai lindungi kami. Kami doakan bagi warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah seru doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.